Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Irfeldi. Ya, saya buka masker aja lah, kita lagi di pemakaman ini. Nah, hari ini kebetulan saya lagi mau ke ziarah. Hari ini bukan hari tanggal khusus yang menyangkut ibadah umat Islam. Kebetulan tanggal hari ini adalah tanggal 3 Maret, hari libur. Dan kebetulan hari ini hari Nyepi. Jadi saya berziarah karena memang tidak ada aturannya dalam agama bahwa ziarah itu harus dihubungkan dengan hari-hari tertentu, hari besar ibadah umat muslim, tidak ada. Dan memang juga ziarah pun sendiri tidak ada aturannya harus ziarah. Nah, jadi saya ingin ziarah, nanti kita sambil ngobrol juga, ada yang saya ingin bicarakan menyangkut ziarah dan juga tradisi-tradisi lain dalam umat Islam. Oke, kita ke makam, kebetulan ini makamnya orang tua saya, ayah saya dan ibu saya di sini. Ini di Taman Pemakaman Umum di Karet Bifak, Jakarta Pusat. Oke, kita ke makam dulu mendoa, nanti kita baru ngobrol. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like-nya dan klik tombol subscribe. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, ini tadi kebetulan saya baru saja ya berdoa lah di makam orang tua saya, ibu saya, dan juga ada ayahanda saya. Kebetulan berdekatan, jaraknya cuma sekitar 5 meter. Ya, berdoanya saya bukan ngobrol sama ibu dan ayah saya, tapi minta sama Tuhan agar mereka dijauhkan dari siksa kubur dan diberikan tempat yang layak. Nah, jadi itulah ziarah yang kita lakukan hari ini. Nah, seperti saya bilang tadi, hari ini bukan hari khusus dalam agama Islam, bahwa apakah ini hari Ramadan, atau kamu menuju Ramadan, atau Lebaran. Kebetulan malah hari ini hari Nyepi, hari libur. Nah, saya pikir jalanan Jakarta lagi sepi, ya saya sempatkanlah untuk, daripada bengong di rumah, saya sempatkanlah untuk berziarah. Nah, ada hal yang saya mau bahas tentang ziarah. Nah, kita sama-sama tahu, banyak berbagai pendapat soal ziarah ini. Ada yang bilang ziarah itu bagus, dan ada juga pendapat yang berseberangan menganggap ziarah ini tidak ada keharusan dalam agama. Malah ada yang ya agak-agak frontal ya menyatakan bahwa ziarah ini bid'ah. Nah, bid'ah itu ya sesuatu yang tidak haruskan dalam agama, kalau dilakukan malah berdosa gitulah katanya. Nah, jadi yang saya mau bahas sebenarnya bukan soal ziarahnya nih, soal bid'ah. Nah, selama ini kita sering dengar kata bid'ah dan sering jadi perdebatan atau pertentangan, yang mana yang dibilang bid'ah, mana yang enggak. Nah, ini sampai saat ini masih berkepanjangan. Ulama pun juga terjadi dualisme lah, atau pembelahan pendapat. Ada yang mengatakan aktivitas-aktivitas tertentu itu bid'ah, ada yang mengatakan itu tidak bid'ah. Nah, ini yang sering jadi dibilang konflik, juga tidak sampai konflik lah ya, tapi artinya jadi perdebatan. Tapi kita sikapi saja dengan positif. Nah, cuman kan kita sampai sekarang jadi tidak pernah menemukan yang mana yang bid'ah, yang benar-benar bid'ah itu yang mana. Apa rumusan pandangannya yang dibilang bid'ah. Nah, kebetulan saya hari ini mau coba versi saya. Saya bukan juga orang yang ahli sekali dalam agama, tapi setidaknya saya punya referensi lah untuk menganalisa, menginterpretasikan yang mana yang bid'ah, yang mana yang enggak. Nah, jadi sebagaimana kita tahu, sebelum kita ngobrol ke hal yang lain, panduan tentang bid'ah ini jelas harus ada dalilnya. Apakah itu di Al-Quran? Dalil kita jelas dalam agama Islam, Al-Quran dan hadis. Nah, dalam Al-Quran tidak ada penjelasan lebih terperinci, tapi ada panduannya dalam hadis. Nah, di mana di hadis tersebut, saya mungkin lupa secara detail kata-kata hadisnya, tapi intinya adalah adanya, bukan perintah lah ya, artinya statement dari Rasulullah, yaitu bahwa kita jangan menambah-nambah perkara. Nah, maksudnya perkara di sini, kata perkara ini kan karena ini bahasa Arab gitu ya. Perkara di sini adalah sebuah kegiatan ibadah yang resmi atau esensial. Nah, jadi Rasulullah meminta jangan sampai nanti kita turun-temurun beberapa ribu tahun yang akan datang, umatnya tidak melakukan sebuah kegiatan ibadah resmi yang ditambah-tambah. Nah, yang dimaksud kegiatan ibadah resmi ini adalah
jelas, sholat, puasa, zakat. Nah, itu ibadah yang resmi. Dan sholat itu sendiri terbagi, ada sholat wajib dan ada sholat sunnah. Nah, gitu juga mungkin puasa, ada puasa wajib di hari bulan Ramadan. Nah, ada puasa sunnah, ya misalnya Senin Kamis, atau puasa di tanggal-tanggal tertentu. Nah, itu puasa sunnah. Tapi artinya puasa, sholat itu ada aturannya. Yang mana yang wajib, mana yang sunnah, pokoknya ya ada ditetapkan, nah itu yang dilakukan. Jadi jangan sampai kita menambah-nambah kegiatan ibadah itu. Misalnya puasa, naik gunung untuk mencari rezeki, terus kita puasa, nah itu ditambah-tambah itu ya. Udah naik gunung mencari rezeki aja, itu ya syirik, ditambah dengan kadang-kadang ya harus berpuasa. Walaupun pergi ke naik gunungnya tadi untuk mencari rezeki ya baca-baca ayat-ayat Al-Quran ya, tapi ya itulah yang bid'ah. Nah, jadi itu yang bid'ah. Nah, oke. Dari pandangan saya, yang mana yang bid'ah itu adalah sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah tadi, adalah sebuah kegiatan ibadah yang ditambah-tambah. Ibadah yang mana? Ibadah yang resmi, ya tadi puasa, sholat, dan lain-lain. Jadi apa yang sudah ada dalam ketetapan dalam agama itu yang dilakukan. Jadi tidak ada puasa yang di luar itu. Nah, oke. Nah, sekarang yang sering jadi perdebatan di antara kita, di kalangan kita adalah adanya sebuah kegiatan-kegiatan yang sering orang bilang itu bid'ah. Si pelaku kegiatan tersebut mengatakan itu tidak. Apa itu kegiatan-kegiatan itu? Ada banyak. Ya salah satu contohnya ya ziarah ini. Nah, ada juga yang lain yang mungkin yang sering kita temukan, misalnya tahlilan gitu ya, 3 harian, 7 harian, 40 harian setiap orang meninggal. Nah, itulah kira-kira. Dan juga banyak hal-hal yang lain yang kegiatan-kegiatan itu tanda kutip bernuansa ibadah. Ya, karena sambil diiringi dengan kegiatan-kegiatan ibadah, misalnya membaca Al-Quran, mendoa, sholat, dan lain-lain. Nah, saya menyatakan itu semua yang selama ini jadi perdebatan, kegiatan itu. Saya menggunakan kata kegiatan karena dari saya itu kegiatan itu semua bukanlah ibadah, tetapi juga tidak dilarang. Nah, berarti kesimpulannya adalah versi saya itu tidak bisa dibilang bid'ah, tetapi juga tidak bisa dilarang. Tidak bisa kita melarang menyatakan bid'ah. Karena apa? Seperti saya bilang tadi, yang dimaksud bid'ah itu adalah ibadah yang ditambah-tambahkan. Nah, sekarang saya mau masukkan yang namanya kegiatan tadi, ya tahlilan, ziarah, dan lain-lain itu apakah ibadah? Itu tidak ibadah. Itu sebuah kegiatan rutinitas biasa. Jadi budaya lah, tradisi, atau aktivitas manusia. Oke, saya ambil contoh yang lain. Misalnya main tenis, main bola, itu juga kegiatan. Jadi saya anggap itu sama. Cuma saja kitanya aja yang terlalu menjustifikasi atau mengklasifikasikan itu menjadi ibadah, karena kegiatan mereka itu ya tampilannya seperti orang sedang beribadah. Ya mungkin pakai sorban, ya pakai baju koko, begitu ketemu baca Al-Quran. Nah, itu kegiatan-kegiatan tersebut. Artinya di dalam kegiatan tersebut ada sebuah aktivitas-aktivitas yang seperti orang beribadah. Nah, silakan aja beribadahnya, itu juga nggak masalah. Nah, cuman tidak bisa disebutkan bahwa aktivitas tahlilan, ziarah, dan sebagainya macam lainnya yang diperdebatkan itu dianggap ibadah, karena itu tidak ibadah. Tetapi juga tidak ada larangan, karena itu sama saja seperti kita beraktivitas yang lain. Misalnya kita main bola, kita main, ya kayak saya ngeband, main band gitu ya, sama saja. Dan dalam saya beraktivitas main bola atau ngeband, ya saya juga kadang-kadang ngebaca doa supaya kegiatan saya main bola atau saya ngeband, apa yang saya lakukan ini diridhoi Tuhan, bisa sukses. Nah, itulah. Nah, jadi kembali bahwa semua kegiatan tersebut rumusnya adalah itu bukan ibadah. Itu sebuah kegiatan manusia yang tujuannya adalah bisa mendapatkan hal-hal yang positif. Misalnya orang tahlilan, hal yang positifnya apa? Ya mungkin bagi orang yang ditinggalkan sehingga dia tidak kesepian. Jadi ada pelampiasan lah dia dengan kumpul-kumpul keluarga, dalam berapa hari tertentu dia tidak kesepian. Nilai ibadahnya tetap ada. Apa itu? Mungkin dia baca Quran, mungkin di situ ada kegiatan silaturahmi, saling sapa. Nah, semua itu kan bagian dari nilai ibadah. Nah, kegiatannya tidak ibadah,
Tetapi dalam kegiatan tersebut pasti ada nilai ibadahnya dan ada amal yang dicatat oleh Allah. Nah, itulah sisi positifnya. Tetapi kembali saya pertegaskan, kegiatan itu semua jangan disebut ibadah, jangan dikategorikan ibadah. Kalau kita mengasumsikan itu ibadah, maka itulah terjadi penyimpangan penyimpangan justifikasi. Kita akan menyebutnya itu bid'ah. Ya, kalau itu ibadah, ya bid'ah. Nah, ya. Sementara itu bukan ibadah. Sama saya ulang lagi tadi, tahlilan, ziarah, main bola, main band, atau main tenis, dan segala macam kegiatan sekolah, segala macam, semuanya itu bukan ibadah yang esensial. Namun, dikala semua kegiatan itu ada hal-hal yang positif di dalamnya, itulah jadi bernilai ibadah. Kegiatan di dalamnya yang bernilai ibadah. Tapi tetap itu semua bukan ibadah. Tidak bisa dikatakan ibadah. Tetapi jangan salah pengertian bahwa itu dilarang. Ya tidak. Karena itu tidak melanggar hukum, tidak melanggar apapun. Nah, jadi mungkin cara berpikir saya adalah saya bukan menceritakan yang mana yang bid'ah, mana yang enggak. Tetapi saya ngasih rumus bahwa yang dibilang bid'ah itu adalah sesuai tadi, ibadah yang ditambah-tambah. Tinggal kita sekarang menilai yang kita lakukan ini ibadah apa bukan. Nah, selama ini asumsi orang, ya mungkin kita namanya manusia lah, ada banyak orang jadi menyatakan seakan-akan yang namanya tahlilan itu ibadah. Ya bukan. Itu bukan ibadah, tetap itu bukan ibadah. Mau mengatakan apapun bukan ibadah. Yang ada adalah bahwa setiap aktivitas di dalamnya, seperti bilang tadi, pengajian dan lain-lain, itu memang bernilai ibadah. Pasti bernilai ibadah, pasti akan mendapat ya ada amal kita lah di situ. Namanya juga melakukan kegiatan positif di dalamnya. Ya saya kerja ke kantor, itu juga bukan ibadah, tetapi saya bekerja, mencari makan, ngasih makan anak istri, itu jadi bernilai ibadah gitu. Nah, jadi sama seperti itu. Nah, makanya jadi perdebatan soal ibadah tadi, soal itu bid'ah apa bukan, ya seperti saya sampaikan tadi, tahlilan, juga sekarang ziarah, versi saya adalah itu tidak bid'ah. Karena kita harus tanamkan bahwa itu bukan ibadah. Kenapa lagi? Rumusnya di area awal tadi. Yang dibilang bid'ah adalah ibadah yang ditambah-tambah. Nah, berarti artinya yang fokus atau poin pembahasannya adalah ibadah. Nah, kita harus meluruskan bahwa tahlilan dan lain-lain itu bukan ibadah. Itu sebuah kegiatan biasa. Nah, itulah kira-kira. Dan soal di dalamnya ada baca Al-Quran, itu juga bukan bid'ah, juga bukan larangan. Karena baca Quran di mana aja boleh. Malah diharuskan. Seperti saya di dalam pesawat, di mana saya baca Quran, gitulah kira-kira. Jadi nggak ada larangan, kebetulan saja itu di dalam suatu kegiatan ya kayak tahlilan lah gitu. Nah, begitulah kawan-kawan. Jadi artinya saya tegaskan bahwa kita harus luruskan dulu kegiatan tersebut jangan kita sebut ibadah. Dan juga itu juga tidak dilarang. Nah, itulah kira-kira. Jadi artinya saya ulangin lagi, masalah bid'ah tadi itu bukan bid'ah karena itu bukan ibadah. Nah, cuman memang saat ini tetap kita punya punya tanggung jawab bagi anak cucu kita nanti. Zaman semakin modern, ya waktu terus berjalan. Kita nggak tahu nih ke depan ini seperti apa dengan teknologi yang makin maju. Apakah anak-anak kita pengetahuan agamanya makin bagus? Ataukah karena modernisasi kemajuan peradaban manusia ini sehingga semakin tipis pengetahuan agamanya? Ya kita berikan edukasi lah kepada anak-anak kita bahwa yang namanya tahlilan, ziarah itu bukan ibadah, nah, tapi juga bukan tidak dilarang. Nah, jadi karena kita tahu kadang-kadang kita ngadepin orang-orang awam, mungkin juga termasuk saya, sering juga asal nyerocos gitu kan. Kita harus tahlilan nih, nanti berdosa. Nah, itu yang jadi salah karena seakan-akan yang namanya berdosa itu adalah ibadah yang ditinggalkan, ya berdosa. Nah, begitu kita menyatakan bahwa kita kalau nggak tahlilan nanti berdosa, nah itu salah. Karena ya itu tidak ada seperti saya bilang tadi, tahlilan atau ziarah ya bukan ibadah dan tidak ada masalah untuk harus ditinggalkan. Nah, jadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang tua nanti punya anak dan keturunan kita harus memberikan penjelasan. Edukasi kita adalah kita memberitahu bahwa tahlilan, ziarah dan lain sebagainya itu bukan ibadah, tetapi juga tidak dilarang. Selama di dalamnya tidak ada unsur yang berlebihan lah, mendatangkan hal yang positif dan bermanfaat. Oke, demikian kawan-kawan. Semoga sedikit pencerahan saya yang awam ini
Saya bukan ahli agama, tapi juga bukan buta-buta sekali tentang agama. Dan juga saya sudah menyampaikan pandangan saya ini juga bukan berdasarkan versi saya pribadi, ada dalilnya. Dalilnya berdasarkan hadis Rasulullah, bahwa jangan ada perkara yang ditambah-tambah. Nah, maksudnya perkara tadi saya ulang lagi adalah, itu interpretasinya adalah ibadah. Ibadah yang mana? Ibadah yang esensial. Puasa, sholat, zakat, naik haji, dan lain-lain. Nah, itu. Dan itu sudah ada aturannya. Kapan, yang mana yang wajib, mana yang sunat. Nah, itu yang ditambah-tambah barulah dibilang ibadah. Nah, itulah. Oke. Jadi di luar itu, aktivitas apapun yang berbau-bau ibadah, maksudnya di dalamnya tadi saya bilang tadi, ada sambil baca Quran, sambil berdoa, sambil macam-macam, ya tetap itu bukan ibadah. Dan tetap itu juga tidak dilarang dan bukan bid'ah. Karena mereka sedang tidak beribadah. Oke, jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan kira-kira menambah wawasan lah ya, menambah kasana, bukan perdebatan ya, artinya diskusi yang selama ini banyak berseliweran di mana-mana, baik para ulama, baik juga orang umum tentang bid'ah. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa menjadikan referensi tambahan yang bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.